A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujrahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama, serta yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat luang waktu, sehingga teman-teman dapat menyaksikan video ceramah saya ini. Tidak lupa pula selalulah kita ucapkan selawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Adapun ceramah singkat yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang berjudul menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Perlu sahabat semua ketahui, ukhuwah Islam yang sering terdengar dalam ajaran Islam dengan ukhuwah Islamiyah, hubungan sama umat Islam selalu terjaga serta harmonis. Ukhuwah Islamiyah yang berkaitan dengan persaudaraan, membangun silaturahmi, dan memiliki tujuan. Ukhuwah Islamiyah harus memiliki sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, dan pentingnya sebagai manusia untuk menerapkan ukhuwah Islamiyah di dalam diri dan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun ukhuwah Islamiyah juga sangat sering dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sama umat Islam. Maka dari itu ada beberapa macam-macam ukhuwah Islamiyah yang harus kita pahami. Adapun ukhuwah ubadiyah, yaitu persaudaraan makhluk yang sama-sama ciptaan Allah, tak cuma pada manusia. Jenis ukhuwah ini termasuk kepada hewan dan kepada tumbuhan. Maka dari itu, sebagai umat Islam yang baik, tentu kita harus menjaga lingkungan. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam melestarikan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk tindakan-tindakan ukhuwah ubadiyah, yaitu menjaga sesama ciptaan Allah, yaitu alam semesta ini, yaitu kepada hewan-hewan yang dimana hewan ternak. Tentunya jika kita
melihat seekor kucing di depan ataupun di areal kontrakan kita, maka ada sahabat saya yang selalu mencontohkan, selalu ketika mau makan ikan, disisakan kepalanya untuk memberi makan kucing yang ada di sekitar kontrakan kami. Mungkin sebagian anak-anak kos lain hal biasa, tapi teman saya adalah sosok figur yang selalu menerapkan Islam dengan cara tindakan ataupun dengan cara aksi. Beliau banyak mengajarkan, memahamkan saya tentang Islam. Begitulah beliau menjaga ukhuwah Islamiyah. Begitu juga ukhuwah Ubadiyah yang telah diterapkan, menjalin hubungan baik sama makhluk, lingkungan maupun hewan yang ada di sekitar kita. Yaitu tidak kalah penting untuk mendapatkan surganya Allah, kita mesti menjaga ukhuwah insaniyah, yaitu manusia yang bersaudara, yang berasal dari ayah ibu kita. Bagaimana kita menjalin kedekatan kita, terutama kepada orang tua kita, sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita dididik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tentu kita harus mencontohkan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar kampus kita, bagaimana anak UIN Sumatera Utara berbakti kepada kedua orang tuanya, selalu hormat, santun, menjaga tutur kata ketika bertemu dengan orang tuanya, dengan sahabatnya, maupun di bangku ataupun di organisasi. Ketika kita bisa, tentu sebagai Universitas Islam, kita harus menjaga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan berkomunikasi secara Islam. Maka dari itu, adapun panduan kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara tersebut menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah. Semua kembali lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Maka dari itu, di dalam ayat Al-Ma'idah, di ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-48, yang di sini dijelaskan berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan, yaitu dalam organisasi eksternal. Salah satu organisasi di UIN yang selalu menjunjung ataupun sebagai slogan tujuan mereka itu pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Sebenarnya pastabiqul khairat lah inti dari menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam. Mungkin kita sebagai wadah, sebuah organisasi di UIN, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, telah menjaga ukhuwah dalam pandangan Islam sesama teman kita, himpunan mahasiswa Islam. Sudah tentunya tugas kita menjaga ukhuwah agar kita bisa saling berdampingan untuk terciptanya ukhuwah Islamiyah di kalangan para mahasiswa di luar kampus kita. Mungkin sekian yang dapat ceramah singkat yang saya sampaikan. Tentu banyak kesalahan kata ataupun kalimat yang tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Segala kebaikan
berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Bila ada waktu yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.